Selamat malam, perkenalkan nama saya Sadam Hussein Lusenggin. Saya bersama kedua teman saya. Nama saya Krisenia Karels. Dan saya Lady Lawalata. Kami adalah mahasiswa Stikom Ambon. Di sini kami mendapatkan sebuah tugas pemrograman visual untuk membuat sebuah proyek dengan menggunakan Visual Basic 6.0. Berikut ini adalah tampilan yang kami kerjakan. Ya, jadi ini tampilan proyek yang telah kami buat. Berikut ini saya akan membuat proyek baru. Bagaimana caranya dari awal sehingga bisa mendapat tampilan seperti yang telah kami buat tadi. Di sini kami menggunakan program Microsoft Visual Basic 6.0 dan berikut ini adalah tampilannya. Ya, jadi saya akan mulai dengan membuat icon-icon yang ada di dalam form 1 ini. Yang pertama saya akan membuat label. Satu label sebagai perikopnya yaitu penjualan tiket kereta api. Kemudian ada 2 frame yang saya buat juga. Setelah itu ada 3 common button. Itu di dalam frame satunya saya akan mengisi 3 label dan 3 text box beserta 2 option. Ya, itu adalah 3 labelnya. Kemudian untuk text boxnya saya akan membuat 3 juga. Sementara untuk optionnya, option buttonnya saya buat 2. Setelah itu untuk frame yang keduanya, ya, kemudian untuk frame keduanya saya akan mengisi 6 label. Setelah itu untuk text boxnya pada label 5 akan bersebelahan dengan teks 4. Kemudian di sini juga ada untuk yang label 6 ini sebelahnya itu bukan text box tapi combo box ya. Kemudian yang label 7, 8, 9 di sini akan ada text box juga. Yang label 9 dan 10 ini akan ada penambahan line. Line-nya ada di bagian icon sebelahnya juga ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu saya akan merapikan untuk bagian label icon, label, text box, frame sama command buttonnya. Untuk frame yang pertama juga saya perbesar. Ya. Saya mulai sama label pertama dulu. Yang label pertama ini untuk bagian captionnya diubah ya. Diubahnya menjadi penjualan tiket kereta api. Ada di bagian properties, penjualan tiket kereta api. Agar tampilannya, tulisannya ke tengah, kita akan menggunakan alignment yaitu bagian center. Setelah itu untuk hurufnya saya akan menggunakan fontnya itu gayanya tebal. Setelah itu ukurannya saya akan beri 18. Kemudian oke. Setelah itu untuk frame satunya saya akan mengubah captionnya menjadi data pembeli. Kemudian untuk label 2 akan diubah menjadi nama pembeli. Diubahnya semuanya pada caption ya. Nama pembeli.
Setelah itu ini diperbesar saja. Ya, untuk bagian teks 1 di sini pun akan dibiarkan kosong saja, tapi di bagian teks. Jadi teks satunya saya akan delete jadi kosong. Kemudian untuk teks 2, teks 3 juga sama seperti itu ya. Untuk option yang pertama, di captionnya kita hapus, diubah menjadi L. L itu melambangkan laki-laki. Dan untuk option 2-nya akan diubah menjadi P atau perempuan. Dihapus juga di bagian caption ya, jadi P. Setelah itu teks 3-nya juga dikosongkan di bagian teks. Oke, ini diperbesar sedikit. Oke, saya pikir seperti itu udah cukup ya. Kemudian yang frame keduanya dibuat juga sedemikian rupa. Untuk bagian frame 2-nya, captionnya akan diubah menjadi laporan penjualan tiket. Laporan penjualan tiket. Setelah itu label 5. Label 5 akan diubah captionnya menjadi kode tiket ya. Kode tiket. Sekarang untuk text box-nya juga sama saja dengan yang di atas. Pada frame 1 kita kosongkan bagian teksnya. Yang label 10-nya di bawah ya. Oke. Label 10 ini captionnya itu total harga tiket. Teks 8-nya dihapus juga. Ya, sekarang untuk command button-nya. Untuk command 1 captionnya akan diganti menjadi proses. Yang command 2 akan diubah menjadi lagi. Sementara command 3 akan diubah menjadi selesai. Ya, ini bisa disesuaikan saja ya ukurannya biar terlihat lebih indah. Ya, jadi ini tampilan yang sudah saya buat, tampilan formnya. Jadi untuk codingannya teman saya Lady yang akan melanjutkannya. Ya teman-teman, di sini saya akan melanjutkan form yang telah dibuat teman saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembuatan coding. Sebelum saya melakukan coding, saya akan mengganti nama daripada teks-teks dan combo box yang sudah dibuat. Pertama di sini kita tekan satu kali, kita ganti. Di sini ada di properti. Kita ganti di sini nama teks 1 menjadi nama. Kita ganti menjadi nama karena di sini adalah nama pembeli. Kemudian yang kedua, untuk alamat kita klik di alamat. Kita ganti pada properties juga. Teks 2 kita ganti dengan nama alamat. Selanjutnya jenis kelamin kita juga ganti dengan ganti kelamin. Begitu juga pada yang ada di frame 2 kita ganti semuanya. Untuk text boxnya, untuk kode tiket kita ganti dengan nama kode. Selanjutnya untuk jenis kereta, combo boxnya kita ganti juga namanya. Combo 1 kita ganti dengan nama kereta. Kemudian jam berangkat kita ganti jam. Semuanya diganti ya.
Ini jumlah, kita ganti jumlah. Ini ganti dengan total. Kemudian untuk proses juga, untuk komennya, komen 1, 2, dan 3 kita ganti nama proses. Kemudian untuk komen lagi kita ganti nama agar lebih mudah untuk kita melakukan coding. Selesai. Ya, kita langsung saja ke codingnya. Kita klik 2 kali pada jenis kereta. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan codingnya yang akan kita buat. Ya, karena tadi namanya telah kita ganti, maka di sini akan terganti semuanya. Dia punya teks, akan terganti komponya, semuanya terganti. Kemudian change-nya kita ganti ke klik. Kemudian kita pakai if kereta titik teks, kemudian sama dengan, di sini saya menggunakan nama keretanya, saya memakai nama bunga. Ini terserah saja teman-teman mau pakai apa, terserah. Dan untuk penulisannya juga mau pakai huruf kecil atau besar, tidak berpengaruh. Kemudian jangan lupa dan. Kemudian kita enter. Ya, di sini setelah kita memilih nama kereta, maka akan muncul jam berangkat dan harga tiket. Jadi otomatis untuk itu maka kita akan menentukan jam dan harga tiket pada private sub untuk kereta. Kemudian jamnya jam titik teks, kemudian sama dengan jamnya terserah juga teman-teman mau isi apa saja. Oke, WIP. Kemudian untuk harganya, jadi untuk penulisan ini teman-teman harus samakan dengan penulisan nama pada yang tadi telah diganti. Jadi kalau misalnya huruf kecil harus huruf kecil, kalau misalnya besar juga harus huruf besar, harus sesuai. Kemudian enter. Ini baru nama kereta yang pertama, nama Melati. Kita akan buat ada 5 nama. 5 nama kita buat untuk 5 pilihan jenis kereta yang nanti akan kita buat. Kemudian selanjutnya ini kita copy paste aja dari atas, tapi kita tambah if-nya kita ganti dengan else-self ya. Kemudian kemudian selanjutnya kita copy juga, ini baru 2. Kita ganti nama keretanya dengan nama selanjutnya gitu lagi, Lili Kamboja lagi, tulip. Oke. Ya, kemudian sudah 1, 2, 3, 4, 5. Kita tutup karena kita mulai dengan if, maka kita tutup dengan if. Kemudian jumlah, jumlah kita pakai set, fokus. Kemudian ansap. Ini adalah coding pertama untuk nama kereta, untuk menentukan nama kereta, jam, dan juga harga. Kemudian selanjutnya kita buat pada tombol komen. Pada tombol lagi, kita klik 2 kali, kita buat nama, teks, kemudian sama dengan kemudian titik, enter.
kita copy paste aja ke bawah, ganti nama. Ini kita mau menentukan untuk data pembelinya. Ini untuk mengisi yang ada pada data pembeli dan laporan penjualan tiket. Habis setelah nama ada alamat, kita buat nama. Ini kita ganti dengan set fokus. Kemudian insert. Oke. Ini pada tombol lagi. Kemudian yang ketiga, kita akan buat kode pada option laki-laki dan perempuan. Kita kembali pada option laki-laki, kita klik 2 kali. Codingannya yaitu pakai kelamin, karena kita tadi ganti namanya dengan kelamin. Kemudian kelamin titik teks sama dengan, karena ini adalah laki-laki maka kita tulis laki-laki. Oke. Kemudian insert. Ya, selanjutnya kita buat pada option yang perempuan. Kita klik 2 kali juga yang sama. Kita copy aja dari yang laki-laki, kita taruh di bawah. Kita ganti laki-lakinya dengan perempuan. Oke. Itu untuk codingan untuk laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita lanjut, kita buat pada tombol untuk command proses. Kita klik pada proses, kita klik 2 kali, maka akan muncul codingan seperti itu. Kemudian kita buat total pakai huruf kecil, karena tadi kita ganti namanya dengan huruf kecil. Total, kemudian teks, kemudian sama dengan ini untuk menghitung harga tiket dikali dengan jumlah penumpang. Kita buka kurung, kemudian harga dot titik teks, kemudian tutup kurung, kemudian kali file buka kurung jumlah dikali dengan jumlah, kemudian teks tutup kurung, ya, kemudian insert. Ya, ini untuk dia punya tombol proses untuk menghitung harga tiket dan juga jumlah pembeli tiket. Selanjutnya di sini kita akan membuat kode untuk memunculkan nama kereta. Maka di sini kita klik di form, ya, di form. Nah, kemudian kita ini adalah form ya teman-teman. Jadi kita klik pada form ini, klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat kereta. Ini untuk memasukkan nama kereta, untuk memunculkan nama kereta pada jenis kereta yang nanti kita pilih. Kemudian item, add item, kemudian tadi pertama kita pilih yaitu melati. Selanjutnya sama juga, kita tulis untuk semua jenis keretanya. Oke. Ya. Oke. Kemudian setelah kita sudah menentukan kode untuk memunculkan nama kereta, di saat ini kita akan melakukan membuat coding untuk hasil setelah kita mengisi, untuk kita ketik enter atau proses dengan cara kita buka pada kodenya. Kemudian
Di sini di samping properti ini, di sini ada yang namanya keypress. Ya, ini untuk membuat hasil akhir dari setelah kita mengenakan enter atau proses. Kemudian kita pakai if kemudian sama dengan 12 kan. Kemudian total teks sama dengan ini menghitung total dari harga dikali dengan jumlah tutup kurung teks tutup kurung. Oke, karena kita mulai dengan if, maka kita akhiri dengan and if. Ya, oke. Ya, setelah kita sudah membuat semuanya untuk codingnya, di saat ini kita akan menjalankan project atau menjalankan form yang sudah kita isi dengan coding. Kita lihat apakah hasilnya bagaimana. Kita langsung jalankan start, klik, ya, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan formnya, yang mana datanya masih terisi, masih kosong. Dan di sini kita akan mengisi, kita akan lihat apakah codingan yang kita buat itu berhasil atau tidak. Kemudian kita isi nama, misalnya nama saya Lady, alamat kuda mati. Kemudian untuk jenis kelamin kita pilih perempuan, maka akan muncul tampilan perempuan. Kemudian kode tiket ini terserah saja, kita taruh berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Untuk jenis keretanya, ya, di sini jenis kereta sudah muncul, terserah kita mau pilih yang mana. Misalnya kita pilih Melati, maka akan muncul jam berangkat dan juga harga tiketnya terpampang setelah kita memilih jenis kereta. Setelah itu kita pilih jumlah pembeli tiket ini, misalnya kita taruh 2 orang, maka setelah kita klik proses maka akan muncul total harganya, yaitu 400.000, karena dari harga tiket dikali dengan jumlah pembeli tiket. Jadi 200.000 dikali 2 orang, yaitu 400.000. Nah, setelah kita menekan proses, maka akan muncul total harganya. Tetapi setelah kita menekan tombol komen lagi, maka kita akan mengisi data awal lagi dari baru. Kita akan buat form baru, atau kita akan mengisi data yang baru lagi. Ya, demikian untuk hasil codingan yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil proyek yang telah kami buat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga hasil proyek kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.